Halo, selamat pagi YouTube. Apa kabarnya semua? Pagi ini aku mau memberikan sedikit tips dan trik bagaimana langkah kita untuk menghadapi penyebaran dari COVID-19 atau virus corona. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share channel ini supaya bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar kita. Oke? Oke YouTube. Sebelum saya memberikan tips dan trik yang mungkin sangat simpel dan sangat mudah untuk membuat antiseptik ataupun pembasmi virus dengan bahan-bahan yang ada di rumah kita. Sebelumnya sih saya mau mengucapkan turut prihatin ya atas virus ini akhirnya masuk ke negara kita tercinta ini, dan semoga pemerintah bisa segera memberikan pengobatan ataupun mungkin menemukan vaksin gitu ya untuk virus ini. Oke, dari informasi yang saya dapat bahwa virus COVID atau corona ini ternyata penyebarannya tidak melalui udara, melainkan melalui kontak yang dilakukan oleh si orang yang telah menderita kepada orang yang masih sehat, dan itu akan tertular melalui mungkin air liur, mungkin bisa lendir ingus dan lain sebagainya. Nah, cuman bagaimana sih air liur kok bisa tertular? Nah, ketika si penderita ini mulai menunjukkan gejala-gejalanya, bisa berupa batuk dan lain sebagainya, ataupun mungkin bersin atau mungkin pilek. Nah, butiran dari partikel batuk tadi itu akan menempel di beberapa tempat atau media yang kita tidak tahu. Barangkali dia sedang makan, atau barangkali dia sedang berjabat tangan, menutup tangannya semacam ini, kemudian dia berjabat tangan dengan temannya. Itu yang akan menyebabkan terjadinya penularan. Jadi bukan melalui udara ya. Oke, sekali lagi dari informasi yang saya dapat di sosial media, bukan melalui udara, kecuali si penderita ini sudah batuk, sudah mengalami ya gejala-gejala itu. Nah, baru disarankan untuk yang sakit ini menggunakan masker agar percikan dari liur atau percikan dari bersin atau percikan dari ingus dan lain sebagainya itu tidak menulari tempat-tempat yang berada di sekitarnya. Maka dari itu si pengguna masker sangat disarankan oleh Menteri Kemenkes kita, Pak siapa itu namanya, saya lupa. Mohon maaf Pak, saya lupa nama Bapak. Bapak Terawan. Yang pakai masker itu adalah yang sakit aja. Kalau nggak sakit ya udah nggak usah pakai masker gitu kan. Cuman sebagai pencegahan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kemudian kembali lagi ke awal tadi, bahwa penularannya adalah melalui media yang dia percikan dari liur si penderita tadi. Nah, kan kita nggak pernah tahu, mungkin kita sedang makan atau kita sedang ke tempat umum, kita sedang ke mall dan sebagainya. Siapa aja sih orang yang habis duduk di meja itu gitu kan? Siapa aja orang habis pegang benda itu? Mungkin kita naik bus, naik KRL, naik MRT gitu kan, kita pegangan dengan pegangan tangan yang menggantung di atas itu apa sih namanya? Nah, itu kan kita nggak tahu siapa aja yang habis pegang itu. Apakah orangnya sehat, apakah orangnya sedang menderita corona dan sebagainya. Nah, tempat-tempat semacam itu yang berpotensi sangat besar untuk penularan virus corona. Kemudian langkah-langkah apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita harus bawa antiseptik. Kita harus bawa antiseptik kemana aja. Kemudian mungkin kita bisa sering-sering cuci tangan. Kemudian kalau di atas kereta kan nggak mungkin ya kita cuci tangan ya. Pasti kita bawanya antiseptik, dan kemudian pencegahan yang lainnya mungkin kita bisa juga menghindari kontak dengan orang-orang yang sedang menderita flu. Walaupun kita nggak tahu ya flu-nya, dia mungkin sedang flu biasa atau apa. Untuk pencegahan sih mungkin bisa kita lakukan semacam itu. Selain itu,
Selain antiseptik, mungkin kita juga bisa menghindari untuk berkunjung ke tempat-tempat publik. Kalau tidak kepepet ya, bisa juga kita gunakan sarung tangan jika kita sedang berpergian menggunakan transportasi umum. Nah, selain perlindungan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, terhadap tangan kita sendiri, terhadap tubuh kita sendiri, kita kan nggak mungkin juga untuk tidak kontak dengan hal-hal lain di sekitar rumah kita. Contohnya, kita nggak bisa buka pintu sendiri kan. Kita nggak mungkin nggak pegang setir kalau kita sedang setir sendiri. Kita nggak mungkin nggak pegang stang motor kalau kita sedang berkendara menggunakan motor. Nah, di sini saya mau memberikan tips dan trik cara untuk membuat antiseptik, atau mungkin antiseptik apa yang sebenarnya sudah ada di rumah, desinfektan apa yang sebenarnya sudah ada di rumah, dan itu kita nggak sadar bahwa itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin untuk membersihkan gagang pintu, membersihkan lingkar kemudi, lingkar setir, mungkin membersihkan gagang pintu mobil, kemudian membersihkan stang motor. Nah, di sini saya akan memberikan tips and triknya. Sangat mudah, sangat murah, dan itu bisa kita pakai sebagai pencegahan. Oke, ini dia tips dan triknya. Dan yang pasti sekali Anda bisa gunakan produk ini. Di antara ada banyak macam produknya, ini salah duanya, Antis, pembersih tangan antiseptik. Cuman kepada produsen Antis, kami kesulitan mendapatkan produknya karena mungkin sudah diborong oleh orang di pasaran, jadi kami sekarang kesulitan sekali untuk mendapatkan produk Antisnya. Ini paling simpel sih di bawah. Ada juga ini kan yang cair ya, saya lupa, yang produk lain tuh bentuknya agak-agak gel gitu, juga bisa dipakai. Antiseptik yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ini juga ada produk lain lagi. Nah, ini sama, hand sanitizer tanpa bilas. Ini jauh lebih kental, merek Lifebuoy. Tuh. Intinya hand sanitizer. Itu kan. Ada banyak, mungkin kalian bisa cari sendiri di market apa yang tersedia. Ada yang impor, ada yang lokal gitu kan. Kebetulan dua ini sih kalau nggak salah lokal ya, ini produk lokal ya. Nah iya, ini saya lupa, ada satu lagi nih. Produknya Nuvo. Nuvo juga punya antibakterial. Ini juga kental. Bisa dilihat kan? Tuh, kental kan? Ini hampir sama seperti Lifebuoy. Cuman ini kemasannya kemasan besar, jadi mungkin untuk taruh di rumah gitu kan. Satu keluarga bisa pakai bareng-bareng. Sama ini antiseptik juga. Merek lokal dan lokal. Kemudian bagi para ibu, mami-mami atau papi-papi di rumah yang masih punya baby, biasanya suka punya ini, Organic Baby Ikyusan air disinfektan. Sangat efektif mensterilkan dan membasmi kuman bakteri dalam. Ini juga bisa dipakai loh. Cuman untuk ruangan ya, dalam artian untuk ruangan tertutup gitu kan, lumayan untuk babynya, pencegahan untuk babynya. Ini bisa dibeli juga di online. Kalau nggak salah sekitar 30.000, isinya 300 ml. Ini produk dari ini Indonesia sih. Ini mengandung organic ethanol, disinfektan, lavender fragrance. Ini juga bisa disemprot di dalam mobil. Nah, nanti saya mau cerita sedikit ya untuk yang di mobil ya. Nih, ini juga bisa dipakai, bisa banget dipakai. Ini penggunaannya sama seperti Bayfresh biasa, tinggal disemprotkan semacam itu, cuman ini air disinfektan, jadi dia ada aroma-aromanya, segar lah. Aman untuk baby, aman untuk dewasa, aman untuk anak lah. Ini nyaman untuk manusia. Oke, selain antiseptik, mungkin jika kalian di rumah ada yang punya air purifier. Ini produk lama loh, ini sebenarnya beneran produk lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Sekarang pun juga masih ada. Kebetulan punya saya ini mereknya Sharp, dan dia ada ion plasma cluster. Nah, ini bisa kalian manfaatkan. Karena ion plasma cluster ini nanti akan membunuh bakteri juga. Ini indikatornya. Apabila ionnya plasma cluster dinyalakan. Dan ini filternya sudah HEPA filter kalau saya tidak salah. Jadi kalau kemarin masih ingat ketika evakuasi WNI dari Wuhan menggunakan Batik Air, salah satunya kenapa yang dipilih menggunakan pesawat wide body itu Airbus, saya lupa Airbus tipe berapa ya, A330 berapa, seri berapa saya lupa.
Itu karena di sistem sirkulasi AC, sistem sirkulasi udara di pesawat itu sudah menggunakan HEPA filter. HEPA filter itu bentuknya seperti sarang tawon gitu. Nah, ini bisa dibuka, bisa dibersihkan. Nah, itu di pesawat itu sudah pakai. Jadi di situ dia jauh lebih kerapatan filternya jauh lebih rapat dibandingkan filter-filter yang biasa. Dan ini ion ini bisa dinyalakan dan dimatikan. Di kebetulan di milik saya, di tipe saya ini FUA28 ini bisa dimatikan dan bisa dinyalakan. Nah, ini mati. Jadi kalau ini mati dia cuma nyaring udara aja, tidak mengeluarkan ionnya. Nah, jika di-on-kan dia akan mengeluarkan ionnya. Ionnya tidak bisa terlihat dengan mata kita karena itu partikelnya sangat kecil. Jadi kalau saya tidak salah, jadi cara kerjanya adalah ketika ion itu dinyalakan di mesin ini, ion itu akan ikut, ini angin ya, anginnya keluar dari sini. Jadi menyaring masuk dari belakang, keluar dari sini. Di angin keluar ini akan diberikan, dihembuskan ion-ion plasma cluster tersebut. Nah, ion-ion plasma cluster tersebut akan membunuh bakteri atau kuman yang ada di udara ini. Ya, walaupun saya tahu, kita semua tahu bahwa COVID-19 itu tidak melalui udara, tapi alangkah lebih baiknya gitu kan, jika ada yang punya di rumah silakan digunakan kembali. Ini masih sangat bermanfaat. Anda bisa gunakan Dettol ataupun merek lain yang mengandung antiseptik, dan ini khusus untuk hand wash, cuci tangan. Dan Anda harus sering-sering cuci tangan karena memang penyebarannya ternyata untuk virus corona tidak melalui udara tapi melalui kontak tangan dan lain sebagainya yang masuk melalui mata, mulut, atau hidung kita. Nah, ini bukan cuma sabun cair produk ini, ternyata ada yang lainnya juga. Ada juga yang bentuknya tisu semacam ini, tisu antibakteri, ada dermatological test, mild on skin. Ini yang bentuk sabun, ini refillnya. Kemudian saya biasanya juga pakai yang untuk baby. Nah, ini Paseo. Saya sih belum apa ya namanya ya, belum memahami apakah ini ada antiseptiknya atau bukan. Sejauh ini sih sebentar ya, tidak terlalu banyak sih ini alkoholnya. Antiseptiknya tidak terlalu banyak, masih lebih banyak ini ya, karena ini memang benar-benar produk antiseptik sih ya. Nah, ini kalian sadar nggak sih, sebenarnya yang ada di rumah kita itu sudah banyak yang mampu untuk dijadikan sebagai tameng perlindungan kita terhadap kuman atau bakteri yang mungkin sekarang ini sedang merajalela. Contohnya mungkin COVID-19 dan lain sebagainya. Wipol itu adalah salah satu pembunuh kuman dan dia adalah merupakan cairan desinfektan. Nah, Wipol ini kebetulan saya bukan yang ori ya, maksudnya aromanya bukan yang ori. Kalau yang ori itu kan warnanya hijau, semua ini adalah lavender. Dan sekarang produk dari Wipol sudah banyak berbagai macam aroma, dan ini itu dia memang benar-benar desinfektan yang sebenar-benarnya. Bukan dalam artian yang lain bukan tidak benar, tapi benar juga. Maksudnya ini itu yang sering saya gunakan, setiap hari saya gunakan untuk membersihkan lantai dan lain sebagainya. Ini pun kalau Anda mau berminat juga bisa digunakan untuk pembersih bukaan pintu, gagang pintu dan lain sebagainya. Itu selain menggunakan Baiklin atau desinfektan lainnya. Nah, ini saya bacakan ya. Wipol baru dengan 5 manfaat: membunuh kuman, membersih kesat, perlindungan menyeluruh, menghilangkan bau, dan kekuatan lavender. Dan ini ada cara pakainya dan sebagainya. Dan ini di sini perhatian jangan sampai terkena mata. Nah, itu jadi kalau ini kita jadikan sebagai pembersih bukaan pintu, gagang handphone, gagang telepon, handphone, mungkin bukaan pintu mobil atau stang motor. Saya takutnya nggak sengaja nanti tangan kita pegang mata maksud saya. Nah, ini juga mengandung klorid nih, tuh kan, 1,25%, hampir sama seperti Baiklin.
Netizen kalau saya salah silakan dikoreksi ya. Saya bukan anak kimia sama sekali, dan ini cukup berguna loh. Kalau anda yang sering pakai, mungkin anda sering rasain deh. Kan di dalam lavender ini kan, di dalam Bipol ini kan aromanya kencang ya, jadi rasanya tuh fresh gitu, seger. Dan saya di rumah kalau ngepel lantai tuh nggak pernah pakai cairan pembersih merek-merek apapel itu, saya nggak pernah. Saya seringnya pakai ini, setiap harinya saya pakai ini, termasuk untuk membersihkan kloset. Setelah menggunakan pembersih keramik ya, saya siram dengan menggunakan ini supaya aromanya dan jauh bisa membersihkan kuman. Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan beberapa, nah ini air, tahu nggak? Ini air apa? Ini air biasa yang dididihkan. Jadi berdasarkan informasi di sosial media yang beredar, kemudian di internet dan lain sebagainya, bahwa kuman atau bakteri atau virus itu akan mati pada suhu tertentu selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, dia cenderung jauh lebih lama masa hidupnya jika dia berada di dalam suhu dingin, area sekitarnya dingin. Nah, bagi kalian yang punya water heater untuk mandi, silahkan. Saya sarankan sih setiap hari mandilah dengan air hangat ya, air panas atau air hangat. Sebisa mungkin suhunya di atas 30, supaya bakteri atau virus yang mungkin menempel di badan kita atau mungkin menempel di seluruh permukaan kulit kita tuh bisa mati. Nah, bagi Anda yang tidak punya water heater, Anda bisa merebus air, Anda gunakan untuk mandi, dan pastikan air ini sampai mendidih dahulu ya. Jangan ketika baru hangat Anda matikan dan kemudian Anda pakai untuk mandi. Saran saya jangan. Jadi tunggu sampai air ini mendidih di atas 100 derajat, baru Anda matikan dan Anda campurkan dengan air dingin sesuai dengan kemampuan tubuh Anda. Saya sarankan lagi, lebih baik jauh lebih hangat dibandingkan suhu air mandi hangat pada biasanya, karena untuk pencegahan lah, jauh lebih baik lah. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pasti ini antis, sebagai antiseptik pembersih tangan. Cuman saat ini kita kesulitan banget untuk mendapatkan antis tanpa mengurangi gimana ya. Kami sampaikan juga mungkin buat produsennya antis, mungkin produksinya bisa lebih diperbanyak gitu, karena kita kesulitan untuk menemukan antis ini sekarang di pasaran, atau mungkin ada yang nimbun juga, kita juga nggak tahu ya. Nah, alternatifnya gimana? Nah, ini salah satunya, Baiklin pembersih dan pemutih pakaian. Nah, di sini dia mengandung namanya hipoklorit. Klorit itu bisa juga untuk membersihkan dan memutihkan. Jadi kalau dibaca dengan seksama, di sini ada tulisannya 5 in 1, memutihkan, menghilangkan noda, menghilangkan bau, membersihkan, membunuh kuman. Diuji di lab terakreditasi terhadap bakteri Stem aureus E. coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus fumigatus. Saya bukan orang kimia sih, nggak ngerti itu bakteri apaan, yang pasti itu kuman dan bakteri lah. Nah, sudah ada Depkes RI juga, sama juga seperti ini. Nah, ini kalau ini mengandung alkohol 70% aktif, kalau ini kelihatannya tidak ada alkoholnya. Jadi aromanya sih lebih gimana ya, lebih tidak segar. Ini Baiklin ini kalau menurut saya sih aromanya lebih tidak segar, cenderung seperti pemutih ya, namanya juga pemutih gitu, walaupun dia sudah ada lemonnya. Nah, ini Baiklin ini sudah banyak digunakan oleh para peternak ayam, peternak unggas di wilayah Jawa Tengah dan Jogja kalau saya nggak salah, untuk sebagai sterilisasi atau desinfektan di kandang mereka. Dan ini aman untuk ayam. Nanti saya akan berikan linknya di bawah. Sudah ada dokter yang mencoba beberapa kali dan ini terbukti ampuh. Nah, ini untuk Baiklin saya sih tidak menyarankan untuk pembersih tangan. Saya sarankan sih mungkin untuk membersihkan pegangan pintu mobil, pegangan pintu pagar, mungkin juga stang motor.
yang pokoknya tidak langsung dengan tangan kita, itu mungkin disemprotkan beberapa saat dan nanti dibiarkan mengering. Nah, dan ini caranya gimana? Nah, ini gampang sekali. Ini sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kletek aja ya, supaya nanti dikiranya saya merefill produk Antis atau bagaimana. Ini hanya saya manfaatkan botolnya. Jujur saya kesulitan dapat produk ini sekarang, mungkin bukan cuma saya, netizen yang lain kalau misalnya kesulitan bisa komen di bawah supaya produsen Antis pun juga mendengarkan suara konsumen. Ini sudah saya lepas. Ini Antisnya, botol Antisnya. Kita manfaatkan botolnya saja. Dan ini Baiklin masih baru. Ini kita cukup perlu kurang lebih 1/10. Jadi sebanyak ini Anda bagi 10 dan kita perlu cukup 1% saja. Sebentar ya, 1%-nya kelihatan kan? Ini saya tuang, semoga tidak tumpah. Nah, mungkin cukup segini aja nih dari satu botol. Nah, sisanya kita kasih air. Dan ini aromanya lemon, tapi tetap aja beraroma seperti pembersih, pemutih ya tepatnya. Dan ini saya pakai, ini bukan promosi Aqua, juga bukan Aqua yang bisa membersihkan, kan saya ambil airnya aja, air dari botol Aqua. Terserah mau air mentah juga nggak apa-apa, mau air galon juga nggak apa-apa, mau air sumur juga nggak apa-apa. Dan ini kita isi hingga penuh. Oh, ini masih kurang, saya ambil lagi ya, ditunggu sebentar. Kita lanjut lagi, sehingga penuh. Tapi jangan penuh sekali sih, supaya bisa dikocok. Oke, cukup segini. Kemudian kita tutup. Dan kita kocok-kocok dahulu. Sekali lagi saya sarankan jangan langsung ke tangan ya, ini untuk pembersih daun pintu, gagang pintu, dan biarkan dia mengering dengan sendirinya, nggak usah dilap. Oke, sudah ya, sudah cukup mengeluarkan buih ya. Dan ini aromanya, karena ini lemon ya, jadi agak-agak beraroma lemon seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Ini cukup kita kita semprotkan di gagang-gagang pintu semacam ini. Nah, ini aromanya tetap aroma Baiklin, tapi ada jeruk-jeruknya dikit gitu. Nah, ini biarkan saja dia mengering dengan sendirinya. Sisi luar juga bisa. Ini sisi luarnya. Tetap masih beraroma Baiklin. Oke. Dan ini juga bisa buat ini pembersih stang motor. Bisa kita semprotkan ke hand motor, handbrake. Dan yang pasti di sini nih, ini foot handbar ini pasti terpegang terus ya, biarkan dia kering sendirinya. Kemudian di pegangan pintu pagar rumah. Nah, ini disemprot banyak nggak apa-apa karena ini kan murah ya, kita racik sendiri jadi tidak masalah. Tuh, bukan ini, bahkan untuk di gagang mobil biarkan kering dengan sendirinya, nggak apa-apa lah kotor-kotor sedikit gitu kan. Sebelah sini juga bisa dicoba, biarkan dia kering dengan sendirinya. Oke. Nah, kemudian bagi kalian yang punya mobil mungkin kan, aduh gimana nih ntar di dalam mobil
gue habis megang apa gitu kan di mall, nggak tahu habis pegang kembalian duit atau apa, nggak bawa antiseptik dan lain sebagainya. Kemudian gimana cara bersihin mobil, gampang. Jadi sebenarnya dari sosial media juga yang saya dapat bahwa kuman itu atau bakteri itu atau virus itu akan mati di suhu di atas 30 derajat Celcius setelah beberapa menit atau beberapa jam. Nah, kalau di dalam mobil gimana dong cara bersihnya? Kan gede banget itu space-nya. Gampang cuy. Ini kita jemur aja mobil kita di bawah terik matahari. Nggak apa-apa deh mobil kita sementara ini kepanasan kehujanan dulu, nggak apa-apa. Jemur aja sampai panas terik gitu kan. Dari misalnya kalau kalian pada bawa mobil gitu kan ke kantor, ya udah cari aja tempat yang nggak ada kehalangan sinar matahari, jemur aja dia, ditutup aja kacanya atau mau dibuka sedikit juga nggak apa-apa. Itu setahu saya kalau di dalam mobil dengan kaca tertutup dan dijemur pada siang hari itu panasnya bisa sampai 40 loh. Nah kalau datang sampai kantor sekitar jam 8 gitu kan, kalian baru pulang jam 4 itu udah berapa jam? Udah 8 jam kan itu kena sinar matahari terus. Insya Allah nanti antivirus atau virus atau bakterinya atau kumannya pasti akan terbunuh juga gitu kan, karena itu udah lebih dari 2 jam dengan suhu 40 derajat Celcius. Nanti kotor gimana? Kotor gak apa-apa deh, tinggal dicuci sendiri, toh nyuci jauh lebih gampang kok. Ini kan juga demi kebaikan kita bersama. Nah itu salah satunya juga. Oke, mungkin itu tadi tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan share, komen, dan like jika dirasa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalin komen di bawah supaya saya bisa sharing tips dan trik yang lainnya. Barangkali dari netizen juga ada yang pengen infokan, pengen tips dan trik apa sih yang ingin dibahas, bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di tips dan trik selanjutnya. Bye-bye.